Bang Emil, untuk giat hari ini bisa dijelaskan nggak? Iya, tadi pagi saya ngecek kenaikan harga pasca BBM. Harga-harga agak naik tapi masih di bawah 10%, artinya masih baik. Saya cek inflasi Depok hari ini di 4,5%, juga masih baik. Kemudian udah pakai bayar digital, saya suka. Nah, suatu hari semua kita digital. Tidak jauh dari pasar ada Ibu Niah yang melaporkan ke JKR. Dia sakit dan butuh bantuan, dan saya datang untuk menyemangati, dan mudah-mudahan memang udah tugasnya lah ya. Ridwan Kamil, yang dikenal luas di Jawa Barat, telah memimpin perubahan di Bandung selama menjabat sebagai wali kota. Sekarang, sebagai gubernur Jawa Barat, dia terus menunjukkan kepemimpinan yang hebat. Kisah hidup Ridwan Kamil sebelum menjadi pejabat sangat menginspirasi. Berikut biografi dan biodata lengkap Kang Emil, Gubernur Jawa Barat saat ini. Ridwan Kamil lahir pada tanggal 4 Oktober tahun 1971 di Bandung, dan dikenal dengan nama panggilan Emil. Dia adalah anak kedua dari 5 bersaudara, dari pasangan Aceh Misbah Muhjidin dan cucu Sukaesi. Sejak kecil, Emil atau Ridwan Kamil telah menunjukkan minat pada dunia imajinasi. Dia suka membaca komik dan melihat foto-foto kota di luar negeri. Bahkan sejak kecil, dia telah menunjukkan semangat kewirausahaan. Dia bersekolah di SDN Banjarsari 3 Bandung dari tahun 1997 hingga 1984, di mana dia telah menjual es mambo buatannya sendiri. Selama menempuh pendidikan, Ridwan Kamil dikenal sebagai individu yang aktif dan cerdas. Selain aktif dalam OSIS, Paskibra, dan klub sepak bola, Emil selalu masuk dalam jajaran 5 besar di kelasnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan ke SMP Negeri 2 Bandung dan kemudian ke SMA Negeri 3 Bandung pada tahun 1987 hingga 1990. Setelah lulus dari ITB, ia memilih untuk bekerja di Amerika Serikat. Namun, ia hanya bertahan selama 4 bulan bekerja sebelum akhirnya berhenti karena dampak krisis moneter Indonesia yang membuat klien tidak membayar pekerjaannya. Meski begitu, ia tidak langsung pulang ke Indonesia dan bertahan di Amerika hingga mendapat beasiswa di University of California, Berkeley. Ketika sedang menempuh pendidikan S2 di universitas tersebut, Ridwan Kamil bekerja paruh waktu di Departemen Perencanaan Kota Berkeley. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Amerika, ia hanya makan sekali sehari dengan menu yang murah seharga 99 sen. Perjuangannya untuk bertahan hidup di Amerika semakin berat ketika istrinya, Atalia Praratya, akan melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Emiril Han Mumtaz. Sebagai seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, Ridwan Kamil tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya persalinan istrinya. Oleh karena itu, ia terpaksa mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah kota setempat agar bisa mendapatkan pengobatan gratis. Akhirnya, ia menemani istrinya melahirkan di sebuah rumah sakit khusus untuk orang miskin di bangsal rumah sakit. Pengalaman hidupnya yang penuh dengan tantangan membentuk nilai-nilai yang kuat tentang arti perjuangan dalam hidup. Setelah pulang ke Indonesia pada tahun 2002, Ridwan Kamil mendirikan Urbane 2 tahun kemudian. Firma ini bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur, dan desain. Urbane adalah perusahaan yang didirikan oleh Ridwan Kamil pada tahun 2004 bersama teman-temannya seperti Ahmad D. Tardiana, Reza Nur Cahya, dan Irfan W. Darwis. Mereka telah membangun reputasi internasional dengan mengerjakan proyek di luar Indonesia, seperti Syria Al-Nur Ecopolis di Syria dan Suzhou Financial District di China. Tim Urbane terdiri dari para profesional muda yang kreatif dan pemikir idealis,
mencari dan menciptakan solusi untuk masalah desain lingkungan dan perkotaan. Urbane juga memiliki proyek berbasis komunitas yang disebut Urbane Community Project, dengan visi dan misi untuk membantu masyarakat perkotaan dengan memberikan donasi dan keahlian untuk memperbaiki daerah sekitarnya. Urbane telah menerima berbagai penghargaan dari media internasional, seperti BCI Asia Award selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Urbane yang didirikannya juga sering mengikuti lomba desain arsitektur tingkat nasional seperti menjadi juara lomba desain Museum Tsunami di Nangro, Aceh Darussalam tahun 2007, juara lomba desain kampus 1 Universitas Tarumanegara tahun 2007, juara lomba desain Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia tahun 2009, juara lomba desain Sanggar Nagari Kota Baru Parahyangan Kabupaten Bandung Barat, dan juara lomba desain Art Center dan Sekolah Seni di Universitas Indonesia pada 2009. Ridwan Kamil diketahui memiliki 3 anak, yakni Emiril Han Mumtaz, Kamilia Laetitia Azahra, dan Arkana Aidan Misbah, yang diadopsi oleh Ridwan Kamil. Namun, anak pertamanya, Emiril, meninggal dunia di Swiss. Karir politik Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Nama Ridwan Kamil mulai dikenal masyarakat ketika pada tahun 2013, ia dicalonkan sebagai Wali Kota Bandung oleh Partai PKS dan Gerindra. Dalam pemilihan Wali Kota Bandung, ia mencalonkan diri bersama Odet Muhammad Daniel sebagai calon Wakil Wali Kota Bandung. Hasil pemilihan Wali Kota tahun 2013 menetapkan Ridwan Kamil dan Odet Muhammad Daniel sebagai pemenang pemilihan Wali Kota Bandung. Dalam biografi Ridwan Kamil, disebutkan bahwa pada tanggal 16 September tahun 2013, ia dan Odet Muhammad Daniel diangkat sebagai Wali Kota Bandung. Selama menjabat, banyak inovasi yang dilakukan olehnya terutama dalam hal pelayanan publik dan perencanaan Kota Bandung. Berkat prestasi yang diraihnya selama menjabat sebagai Wali Kota Bandung, ia mendapatkan banyak penghargaan dan bahkan terpilih kembali sebagai salah satu wali kota terbaik di Indonesia. Prestasi tersebut membuat Partai PPP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura mengusung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat bersama Ruzanul Ulum sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat. Setelah melalui Pilkada Jawa Barat pada tahun 2018, Ridwan Kamil terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat dan Ruzanul Ulum sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Ia kemudian dilantik secara resmi sebagai Gubernur Jawa Barat pada bulan September tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Selama menjadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di Jawa Barat. Ia juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program beasiswa untuk pelajar dan pengembangan sektor pariwisata di Jawa Barat. Ridwan Kamil juga aktif dalam memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat dan negara-negara lain dalam bidang ekonomi dan investasi. Dengan segala prestasinya dalam arsitektur dunia, sosial, dan politik, Ridwan Kamil telah berhasil membuktikan dirinya sebagai sosok yang inspiratif dan penuh dedikasi dalam memajukan Jawa Barat. Kiprahnya yang berkelanjutan dalam membangun daerahnya menginspirasi banyak orang untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Gaya kepemimpinan Ridwan Kamil dan Paris Van Java. Paris Van Java selalu teringat ketika mengatakan Kota Bandung. Sosok Ridwan Kamil langsung terlintas dalam pikiran. Gaya kepemimpinan modern yang diterapkan oleh Ridwan Kamil sudah terbukti sejak tahun 2013 ketika ia mengambil alih posisi dari Dada Rosada. Kota Bandung mengalami perubahan yang signifikan karena segala ide-ide briliannya diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan perencanaan kota. Gaya interaksi publik yang digunakan oleh Kang Emil melalui Instagram sangat membantu dalam menjalankan tugasnya sebagai wali kota. Ia rutin menjawab pertanyaan, kritik, bahkan lelucon dari netizen. Kang Emil berhasil mengubah wajah Paris Van Java menjadi kota yang semakin indah dan hijau melalui konsep taman publik yang menarik, restorasi Sungai Cikapundung, dan kampanye yang mengedepankan budaya Sunda.
Oleh karena itu, persepsi generasi muda mengenai taman kota menjadi lebih positif. Kang Emil juga meningkatkan kualitas sarana publik melalui berbagai sentuhan yang inovatif. Ia juga bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menggugah kesadaran generasi muda akan lingkungan dan kehidupan sosial sekitar. Oleh karena itu, ia sangat populer di kalangan milenial. Visi Kang Emil sebelum dipilih menjadi wali kota pada tahun 2013 yaitu membangun Indonesia baru dari Bandung, sebagian besar telah terwujud selama 5 tahun kepemimpinannya. Meskipun belum mencapai semua sektor, namun citra Paris Van Java semakin terangkat ke level yang lebih tinggi. Inisiatif biopori, pengaturan limbah secara berkala, kampanye bersepeda setiap Jumat, hingga upaya untuk mengubah kota Bandung menjadi Smart City, merupakan hasil pemikiran Ridwan Kamil selama menjabat sebagai wali kota Bandung. Sebelum secara resmi berpindah kantor, Kang Emil diarak menggunakan sepeda ontel dengan diawali 4 orang yang membopongnya di halaman balai kota. Romantisme Atalia Kamil, sang cinta. Di balik keberhasilan seorang pria, ada wanita yang juga hebat di belakangnya. Atalia Praratya Kamil adalah sang cinta bagi Kang Emil. Romantisme dua pasangan yang merupakan pejabat publik tidak pernah meredup sejak Atalia mengenal Ridwan Kamil pada tahun 1994. Sosok Atalia mengubah pandangan bahwa istri pejabat tidak perlu selalu terlihat mewah dan glamor. Kesederhanaan sang istri sejak menjabat sebagai ibu wali kota benar-benar terlihat. Atalia, yang dulu meraih predikat lulusan terbaik Universitas Pasundan, memutarbalikkan pandangan bahwa istri pejabat hanya memanfaatkan paras cantik mereka. Atalia menumbuhkan romantisme agar tetap hidup. Kebiasaan Atalia yang selalu merangkul Kang Emil, selalu dilakukan sejak pernikahan mereka pada tahun 1996. Saat memulai atau mengakhiri hari, ritual ini selalu dilakukan. Atalia sangat memperhatikan dan terlibat dalam gerakan sosial, dan ia terlibat dalam LSM Cipta Dewi Bandung, organisasi yang peduli dengan pemberdayaan perempuan. Si cinta Kang Emil ini pernah bekerja sebagai pembawa acara televisi lokal dan penyiar radio, sehingga tidak mengherankan bahwa Atalia terlihat sangat nyaman dan tidak canggung ketika berada di depan publik. Atalia tetap menjadi pendamping, seorang pengikut dari suaminya, Kang Emil. Ia menjadi ibu gubernur karena sosok Kang Emil, meskipun popularitasnya melampaui calon wali kota Bandung dalam pemilihan 2018. Atalia tidak tergoda untuk maju sebagai pejabat. Baginya, cukup menemani suaminya. Menjadi ibu gubernur memperpanjang peran Atalia sebagai ketua TPPKK di seluruh Jawa Barat. Dalam 5 tahun ke depan hingga 2023, ia bertanggung jawab atas program Gerakan Jabar Zero Stunting 2023 untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak di Jawa Barat. Fakta menarik Ridwan Kamil. 1. Museum Tsunami Aceh adalah karya Ridwan Kamil yang berhasil memenangkan sayembara internasional di tahun 2007. Museum yang dibangun untuk memperingati kedahsyatan bencana tsunami dan perjuangan publik Aceh saat restorasi. 2. Ia adalah gubernur yang memiliki followers, pengikut, terbanyak di Instagram dengan 11,9 juta pengikut per April tahun 2020. 3. Perjalanan kisah hidupnya direfleksikan dirinya lewat karya tulis dalam buku, Ridwan Kamil, Pemimpin Kreatif Era Milenial.